Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hoirunisa dengan NIM 12300250013. Nah, ketemu lagi nih dengan tugas video mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti STMT. Nah, pada video kali ini adalah video praktikum yang keempat tentang biolistrik. Nah, tubuh manusia tidak hanya bekerja melalui sistem organ, tetapi juga melalui sistem listrik alami yang sangat kompleks. Setiap detak jantung, aktivitas otak, hingga gerakan otot terjadi karena adanya sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Nah, fenomena ini disebut dengan biolistrik. Dalam dunia kesehatan, biolistrik memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan tenaga medis memantau dan menilai fungsi organ secara akurat melalui berbagai alat pemeriksaan seperti EKG, EEG, dan MEG. Oleh karena itu, pemahaman tentang biolistrik menjadi dasar penting dalam bidang kesehatan, khususnya dalam proses diagnosis dan pemantauan kondisi pasien. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian biolistrik. Nah, apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah listrik yang dihasilkan oleh sel dan jaringan tubuh akibat perpindahan ion melalui membran sel. Nah, tubuh manusia itu sebenarnya bekerja seperti sistem listrik mini. Contohnya nih, jantung berdetak karena adanya rangsangan listrik. Otak mengirim sinyal listrik dan otot bergerak karena adanya impuls listrik. Nah, tanpa listrik ini organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, tubuh manusia sebenarnya bekerja seperti sistem listrik mini karena sel saraf mengirim sinyal listrik, lalu otot berkontraksi karena adanya impuls listrik, dan jantung berdetak karena rangsangan listrik alami. Tanpa aktivitas ini, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ion penyusun biolistrik. Biolistrik ini terjadi karena perpindahan ion bermuatan listrik. Contoh ionnya yang pertama ada natrium, fungsinya untuk memicu impuls listrik. Lalu ion yang kedua ada kalium. Kalium ini fungsinya untuk menjaga kestabilan sel. Ion yang ketiga ada kalsium. Kalsium fungsinya untuk kontraksi otot. Lalu ion yang ketiga yaitu klorida. Klorida fungsinya untuk menyeimbangkan muatan. Nah, perbedaan konsentrasi ion di dalam dan luar sel menghasilkan tegangan listrik kecil yang disebut potensial membran. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu potensial membran sel. Nah, tadi sudah dijelaskan kan apa itu potensial membran sel? Nah, sel ini memiliki perbedaan muatan listrik. Di dalam sel bermuatan negatif dan di luar sel bermuatan positif. Nilai rata-rata potensial membran ini yaitu min 70 mV. Lalu ketika sel dirangsang akan terjadi depolarisasi yaitu muatan berupa positif dan bisa terjadi repolarisasi yaitu kembali negatif. Nah, perubahan ini menghasilkan impuls listrik. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu peran biolistrik dalam tubuh kita. Nah, biolistrik berperan dalam detak jantung, aktivitas otak, gerakan otot, sistem saraf, sistem pencernaan, dan sistem penglihatan. Tanpa perannya biolistrik ini, organ tidak dapat berfungsi dengan baik. Sesuai apa yang tadi sudah aku jelaskan di awal ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu gelombang biolistrik. Apa sih gelombang biolistrik itu? Nah, gelombang biolistrik adalah sinyal listrik yang dihasilkan organ tubuh dan dapat direkam dalam bentuk grafik. Gelombang ini membantu tenaga kesehatan loh, karena bisa mengetahui kondisi organ, mendeteksi kelainan, dan menegakkan diagnosis. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis gelombang biolistrik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ada gelombang biolistrik loh, tepatnya di beberapa organ. Yang pertama ada di organ jantung. Jenis gelombangnya yaitu elektrokardiogram.
Nah, organ yang kedua yaitu otak, memiliki jenis gelombang yaitu elektroencephalogram. Yang ketiga yaitu organ otot, memiliki jenis gelombang yaitu elektromiogram. Yang keempat yaitu mata, memiliki jenis gelombang yaitu EOG dan ERG. Lalu selanjutnya ada organ lambung, memiliki jenis gelombang yaitu elektrogastrografi. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas gelombang yang ada di otak. Kenapa kita membahas gelombang otak? Karena gelombang otak ini sangat penting untuk diagnosis gangguan neurologis. Nah, apa aja sih jenis gelombang yang ada di otak? Nah, jenis gelombang yang ada di otak ada delta. Delta ini memiliki frekuensi 0,5 sampai 4 Hz. Kondisinya dapat tidur nyenyak. Yang kedua ada theta. Theta memiliki frekuensi 4 sampai 7 Hz. Kondisinya bisa sangat mengantuk. Lalu ada alpha. Alpha ini memiliki frekuensi 8 sampai 13 Hz. Kondisinya bisa sangat rileks. Yang keempat ada beta. Beta ini memiliki frekuensi yaitu 14 sampai 30 Hz. Kondisinya kita bisa sangat fokus. Yang kelima ada gamma. Gamma ini memiliki frekuensi lebih dari 30 Hz. Kondisinya aktivitas mental sangat tinggi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu alat-alat pemeriksaan biolistrik. Nah, biolistrik ini memiliki alat pemeriksaan loh. Yang pertama ada EMG. EMG itu adalah elektromiografi. Apa sih alat itu? Nah, alat itu digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada otot saat istirahat maupun saat kontraksi. Nah, alat yang biasanya digunakan adalah elektroda jarum, elektroda permukaan, dan monitor komputer. Cara penggunaannya yaitu elektrodanya ditempel atau ditusukkan ke otot sebagai sinyal. Lalu listriknya direkam dan ditampilkan grafiknya. Terus fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya itu buat mendiagnosis kelumpuhan, gangguan saraf perifer, dan penyakit otot. Lanjut, alat yang kedua yaitu EKG. EKG adalah elektrokardiografi. Nah, alat ini digunakan untuk merekam aktivitas jantung. Nah, cara penggunaannya, elektrodanya ditempelkan pada dada, tangan, ataupun kaki. Nah, di EKG ini memiliki gelombang. Yang pertama ada P. P itu kontraksi atrium. Yang kedua ada QRS, yaitu kontraksi vertikal. Dan yang ketiga ada T, yaitu relaksi jantung. Nah, fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat mendeteksi aritmia. Lalu untuk serangan jantung dan untuk penyakit jantung koroner. Oke, lanjut ke alat yang ketiga yaitu EGG. EGG adalah elektrogastrografi. Nah, alat ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik lambung. Nah, alat ini digunakan untuk gangguan pencernaan, lambung lambat kosong, ataupun mual kronis. Elektroda ini ditempel pada permukaan perut. Lanjut ke alat yang selanjutnya yaitu ENG. Nah, ENG adalah elektronis takmografi. Alat ini untuk merekam gerakan mata untuk menilai keseimbangan. Fungsinya untuk mendiagnosis vertigo, gangguan telinga dalam, atau gangguan saraf keseimbangan. Lanjut ke alat yang selanjutnya yaitu ERG. ERG adalah elektroretinografi. Alat ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik retina saat terkena cahaya. Fungsinya untuk mendeteksi penyakit retina, lalu retinitas pigmentosa, dan gangguan penglihatan genetik. Lanjut ke alat selanjutnya yaitu EOG. EOG adalah elektrokolugrafi. Nah, alat ini untuk merekam pergerakan bola mata. Digunakan untuk gangguan saraf mata, gangguan otot mata, dan evaluasi fungsi retina. Lanjut ke alat selanjutnya yaitu EEG. EEG adalah elektroencephalografi. Alat ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Nah, elektrodanya ditempel di kulit kepala. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk epilepsi, gangguan tidur, cedera kepala, ataupun tumor yang ada di otak.
Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat biolistrik dalam dunia medis. Nah, biolistrik ini dapat membantu diagnosis lebih cepat, pemantauan pasien real time, pencegahannya pun komplikasi, dan menentukan terapi yang sangat tepat. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi yaitu tubuh manusia menghasilkan listrik yang alami. Lalu, biolistrik ini berasal dari perpindahan ion dalam sel. Nah, sinyal listrik tubuh dapat direkam melalui alat medis. Lalu, EMG, EKG, EEG, dan lain-lain ternyata sangat penting dalam diagnosis kesehatan kita. Lalu yang terakhir yaitu teknologi biolistrik ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, semoga pemanfaat biolistrik ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan medis dan keselamatan pasien ya. Sudah jelaskan pemahaman tentang biolistrik? Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.